petinggi Golkar, saya tidak bisa konfirmasi tapi tunggu balasannya. Udah bilang gitu. Menteri Investasi Bahlil adukan Tempo. Itu belum semua. Oh, yang di sini belum semua. Tempo itu belum semua. Jadi kalau semua apa kelakuannya Bahlil? Ya itu yang tadi saya ceritakan kan nggak ada di Tempo itu, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para penjaga kewarasan. Hari ini ada salah satu pilar penjaga kewarasan. Bang, kalau saya bilang pilar terus jangan merem gitu, ini serius nih. Bang Faisal itu adalah orang yang terus-menerus menegakkan integritas dan sebagai bagian dari untuk menjaga kewarasan. Tema kita hari ini soal Bahlil, Bang. Kayaknya memang punya hubungan dekat ya sama Bahlil. Panjang sebetulnya. Udah panjang deket lagi. Udah deket panjang lagi. Panjang sampai beberapa waktu lah gitu. Maksudnya panjang itu waktu dia mahasiswa STIE, satu STIE di Jayapura. Namanya Otto Gessler. Nah itu saya diundang seminar. Nah dia waktu itu panitia atau ketua senatnya, lupa lah. Dia sendiri yang cerita ke saya. Saya mah udah lupa tuh. Iya. Oh seminar di mana-mana kan. Aku tuh dulu yang ngundang abang. Dia bilang aku ingat selalu tuh. Nah itu diceritakan oleh dia tatkala saya diajak berjumpa dengan dia awal-awal dia kepala BKPM belum jadi menteri itu di kantornya. Saya ingat saya masih di apaan Mas, kalau masuk kantor tuh di tes kan? Oh, COVID ya, tes apa tes namanya? COVID gitu di BKPM itu. Akhirnya saya negatif COVID-nya, akhirnya bertemu. Nah saya utarakan lah, kan dia pengen tahu. Karena dia tahu dia sering saya mengkritik Niko, jadi dia pingin tahu langsung dari saya. Saya presentasi lah di sana sejam lebih sih, mungkin lebih dari 2 jam dari satu ruangan yang rame-rame. Kemudian kita ke satu ruangan lagi, cuman bertiga yang gitu. Lebih private ya. Lebih private. Dia dengan satu staf khususnya dan saya. Kalau yang di pertemuan sebelumnya itu ada deputi-deputinya yang struktural gitu. Intinya apa? Dia mau informasi dia apa? Ingin tahu gimana sih nikel ini. Nah, saya bilang kan gitu apa kritik saya segala macam itu. Dia katakan gini, saya akan sampaikan ke Pak Presiden supaya Pak Presiden itu dapat pandangan yang seimbang karena kan selama ini dari Pak Luhut melulu gitu kan, kira-kira begitu. Jadi kan. Jadi tafsirnya apa tuh kalau begitu? Tak seimbang dari Luhut melulu, tafsirnya jadi apa? Supaya ini lo input dari pihak lain lo nih Pak, dia ngingetin bayangan saya lo Mas, niat baiknya itu supaya balance lah karena kepentingannya lebih, kalau saya kan secara nasional gitu. Nah dia cerita juga bahwa otoritas dia makin besar nih sekarang karena itu pada saat itu udah ngomong begitu, otoritasnya makin besar. Iya, dia bahkan dia fotokopikan nih Bang, baru keluar putusan presiden atau PP, pokoknya setingkat presiden lah ya, bukan undang-undang. Entah PP, entah Perpres atau yang isinya mengalihkan kewenangan memberikan fasilitas fiskal dari Menteri Keuangan ke Menteri Investasi. Kepala BKPM. Oke. Jadi bola ada di tanganku nih. Misalnya tax holiday segala macam, Bu Ani nggak mau lagi. Nah, Bu Ani memberikan nasihat kepada saya, hati-hati Pak Bahlil, ini barang panas, jangan sampai gitu-gitu, udah diingatkan oleh Bu Sri Mulyani. Menurut Pak Bahlil sendiri loh ini, saya cuman mengingat-ingat conversation pembicaraan kami itu. Terus
menunjukkan betapa dia itu reformis, apa segala macam. Dia cerita juga kisah heroik dia. Ngapain dia? Tanda petik ya Mas. Iya. Saya baru saja ketemu Anthony Salim. Dia bilang, Tony Salim, dia mau ada proyek besar miliaran dolar kalau saya tidak salah gitu kan. Dolar loh Mas. Dan dolar ya kan hubungannya BKPM kan. Dia kira-kira mengatakan Pak Antoni tidak bisa sendiri. Maksudnya? Tidak bisa sendiri, tidak akan saya izinkan gitulah ya. Kalau sendiri sekarang gamenya sudah berubah, tidak boleh lagi yang besar-besar semata gitu, harus ada pribuminya gitu. Dari sisi itu bagus dong sebenarnya. Bagus, tapi kan seperti yang terjadi sebelum-sebelumnya, yang terjadi mah Alibaba, bukan pribumi kita kan. Tapi kroni-kroni sih penguasa itu gitu calo dong kalau gitu loh Mas, kayak calo gitu. Jadi bukan leader tapi broker ya istilahnya. Broker lebih jelek dari trader ya, tapi trader yang sekaligus broker. Ini kalau ada di Tempo nih, Tempo kan keren nih ininya. 2078 izin tambang dan mineral dicabut. Nah itu kan Kepres tanpa babi bu, biasanya kan ada peringatan dan ada perusahaan nikel yang tidak aktif juga terkait dengan kepemilikan bahlil kok tidak dicabut. Artinya dia sendiri juga punya. Dia punya, tidak aktif juga seperti yang dicabut-cabut itu. Ya dari tahun belasan gitu kan, tapi tidak ada aksi gitu. Itu tidak dicabut. Itu perusahaan apa tuh? Ada di Tempo semua namanya. Perusahaannya ada namanya persis disebutkan. Ada beberapa kan, tidak hanya satu perusahaan dia. Artinya ini perusahaan terus ini dimiliki oleh yang apa istilahnya Mas? Beneficiary ownership ya. Ditelusuri ada. Yang Bang Faisal dengar soal 2078 ya Bang, izin tambang mineral yang dicabut itu. Termasuk nikel, batu bara, macam-macam lah. Nah kemudian tadinya kan itu lewat Kepres tuh dicabutnya. Kemudian keluar lagi Kepres untuk dibagikan. Enggak, kalau saya baca itu kan pengki-pengkinya terlalu luar biasa tuh. Ada yang dicabut terus kemudian dibagikan, tapi dengan kompensasi dan transaksi tertentu. Minta saham segala. Ada yang minta saham, ada yang minta uang muka, ada macam-macam acara gitu. Ada yang kemudian dibagikan kepada orang-orang lainnya yang jadi bagian dari kelompoknya dia. Dan ini kan sebenarnya praktek state capture corruption nih, yang Bang Faisal. Betul. Yang Bang Faisal tahu mengenai itu apa ya? Ya sampai tokoh-tokoh itu ditawarkan, bahkan tokoh agama pun eksplisit ditawarkan, Bapak nanti kalau setidaknya netral lah, kalau tidak dukung presiden 02 lah gitu ya, kalau kalau mendukung L2 kami akan berjanji memberikan konsesi tambang dan atau proyek-proyek di IKN, tinggal pilih aja gitu. Kata Pak Ustadznya kepada saya. Jadi dia broker langsung. Jadi ya semua dipertaruhkan. Kan juga ada termasuk kira-kira pinggirannya pusat kekuasaan dapat nggak Mas? Ya dapat lah. Nomor 1 itu. Jadi ada yang terafiliasi dengan keluarga Jokowi juga dapat. Jadi kalau Bang Faisal kalau ngelihat dari situ, satu, dia mendapatkan keuntungan dari proses transaksi itu. Terus kedua, ini menjadi bagian dari proyek dia untuk Pilpres. Terus yang ketiga, dia juga sedang dalam tanda petik mengkooptasi kelompok-kelompok yang selama ini mempersoalkan atau bersikap kritis itu untuk dikendalikan. Itu salah satu yang dikerjain. Iya, plus Mas entertain Pak Jokowi.
Ini loh Pak Jokowi, anak Pak Jokowi juga saya urusin juga gitu kan. Maksudnya Makanya dia salah satu favoritnya Pak Jokowi kan, yang loyal dan udah lama juga sih, nggak sejak sekarang. Waktu HIPMI gitu ya. HIPMI kenapa dia? HIPMI kan Pak Jokowi, HIPMI juga dulu. Terus kenal lah gitu. Nah kemudian Kadin dia juga yang jadi HIPMI, dia jadi operator, tapi jagonya dia kalah dalam kepengurusan di HIPMI. HIPMI yang di Solo yang ramai itu, yang ada yang berkelahi itu, yang pukulan itu ya. Nah itu bayangin menteri menongkrongi Kongres HIPMI. Dia itu nongkrongi, physically nongkrongi. Maksudnya Bahlil? Iya, Bahlil ini. Terus kemudian ini kalah ya. Kemudian Kadin juga dia operatornya Pak Jokowi, kan Pak Jokowi ndak ingin pemilihan kan, Anindya Bakri waktu itu sama Arsyad gitu. Pak Jokowi dukung Arsyad. Nah salah satu supporternya atau operatornya ya si Pak Bahlil ini, sehingga kan agak retak dengan Golkar. Pak Anindya kan anaknya Pak Abu Rizal Bakri kan, petinggi Golkar gitu-gitu. Nah kemudian juga ini cerita dari adik-adik aktivis-aktivis gitu, kan semua mau dioptasi. Misalnya terakhir HMI berkongres di Pontianak. Berapa bulan yang lalu. Itu masa kongres HMI, organisasi bukan kenegaraan segala macam gitu, aktivis mahasiswa kan selevel itu, 2 minggu nggak selesai. Gila nggak mas? 2 minggu nggak selesai sampai waktu penginapannya sudah habis, jatuh tempo, mereka dipindahkan ke barak tentara. Karena nggak selesai itu karena intervensi seniornya itu termasuk Bahlil. Jadi Bahlil bermain mengintervensi proses di HMI. Ya, tidak hanya HMI, di mana aja yang bisa dia masuk. Itu Bang Faisal memang mendapatkan konfirmasi. Ya dari salah satu utusan yang sempat ada terbengkalai lah ya. Tapi agak sophisticated sih mas. Jadi bukan Bahlil saja harus bukan Bahlil saja. Ya petinggi Gerindra juga turun sesuai dengan kepentingannya partai masing-masing. Jadi ada banyak petinggi turun termasuk Bahlil. Ya. Bang saya balik lagi ke 2078. Katanya di 2078 itu banyak orang kemudian mengadu juga kepada presiden, komisaris-komisarisnya, mengadu juga pada partai bahwa dia dalam tanda petik itu tadi Bahlil meminta macam-macam itu. Ini informasi di Tempo juga seperti itu. Yang Bang Faisal dengar difasilitasi juga oleh Bahlil ketemu presiden. Ada perusahaan yang tidak mempersoalkan lebih lanjut karena dia masih punya banyak tambang-tambang yang lain, takut keganggu juga, ya udahlah satu itu. Nah ada yang mempertanyakan, kan saya tinggal udah komit segala macam gitu, atau saya janji deh gitu-gitu kan nyumbang pemilu atau segala macam. Nah itu ada yang difasilitasi ketemu dengan presiden oleh Pak Bahlil sejauh yang saya ngobrol sama teman-teman Tempo. Oke. Sebenarnya ada juga sekarang yang muncul katanya tindakan dan perilaku Bahlil itu menyebabkan sebagian kalangan di pemerintahan maupun di koalisi 02 katanya, ini ada informasi seperti itu yang katanya juga tidak enak, tidak senang gitu, dan mulai ada friksi. Bang Faisal dengar itu juga nggak? Ya, karena agak vulgar ya, dan PD-nya ini luar biasa, Mbak. Untuk yang bagus sih PD luar biasa bagus ya. Tapi ya itulah
apapun akan saya lakukan untuk mempertahankan eksistensi saya di kabinet misalnya. Kan bukan rahasia lagi bahwa dia entah atas inisiatif sendiri atau menjadi bonekanya siapa, berjuang juga untuk ketua umum Golkar. Oh, dia kepengen jadi ketua umum? Iya, untuk lebih ngegrip kan. Oleh karena itu saya rasa memangnya dalam hati teman-teman, emangnya lo siapa? Lo baru berapa lama di Golkar? Kan itu menimbulkan macam-macam ya. Bahkan ada nih petinggi Golkar, saya enggak bisa konfirmasi tapi tunggu balasannya. Udah bilang gitu? Iya. Jadi udah melampaui batas gitu loh. Tunggu aja balasannya. Kan lo belum tentu menang juga, jago lo gitu kan. Dan Golkar kan sedemikian sangat dinamiknya Mas. Dan orang-orangnya kan ya partai yang barangkali orang pinternya paling banyak gitu. Orang jago politiknya paling banyak, jangan sembarangan gitu. Underestimate aja mau keset di partai yang tergolong banyak asam garamnya gitu. Banyak asam garam dan menghadapi berbagai macam pergumulan politik di masa lalu kan. Dan memang faksi-faksi di Golkar kan banyak dan banyak yang berkepentingan juga. Bahkan kan boleh jadi sekarang kan kedengaran juga jangan-jangan nih Pak Jokowi akan mau mengambil Golkar. Nah dulu barangkali kan cuman cukup parkirlah Bahlil lah proksi saya di Golkar gitu kan. Sehingga saya nggak usah langsung ya make sense. Mas ada 3 kan di situ. Jadi Bahlil bisa jadi salah satu proksinya Pak Jokowi di Golkar. Ya, di masa lalu yang di waktu ingin Golkar ya. Ya, yang sekarang juga nggak? Katanya kan Pak Jokowi mau ngambil alih Golkar juga. Ya bisa jadi. Bisa jadi. Kalau misalnya bomnya belum cukup kuat gitu kan, maka bom yang lebih dahsyat lah Pak Jokowinya sendiri turun langsung. Gitu. Oke. Terus yang kedua, dia kemudian mendapat perlawanan Pak Bahlil dari sebagian dalam internal di Golkar. Walaupun perlawanannya tidak terbuka karena mereka tahu Pak Bahlil ini di atas angin, dapat support penuh dari presiden gitu. Tapi tunggu aja gitu, bentar lagi jadi nggak bisa jadi berubah gitu kan. Dan senior Golkar juga kan banyak yang mempertanyakan kok ketua umum Golkar mau aja ngalah sama anak muda. Bukan anak kecil, anak muda ya? Anak muda gitu, anak kecil, anak ingusan gitu. Oh, kita kan partai yang jauh lebih gede dari PSI. Kita jauh lebih gede daripada, lebih besar lah dari Gerindra gitu. Kok kalian mau aja ya kan ada juga perlawanan dari dalam, tentu saja ada dynamics, ada kebanggaan dong merasa dilecehkan Golkar, sekedar menghadapi yang cemen-cemen gitu kan. Tentu aja ada rasa kebanggaan yang tercederai gitu loh Mas. Yang ketiga Bang, sekarang ada informasi sebenarnya Pak Jokowi juga tidak nyaman, walaupun awalnya dia nyaman karena mendatangkan banyak upeti diduga gitu ya. Tidak nyaman terhadap Bahlil. Ya, karena banyak laporan mulai masuk nih. Sebagian mereka kan yang kayak tadi itu seperti di Tempo itu ada yang dipalakin macam-macam, udah mulai nggak nyaman. Jadi Bahlil ini sekarang hubungannya nggak begitu baik-baik amat dengan Pak Jokowi. Bang Faisal ngerti itu nggak ada informasi itu? Bisa saja yang dia raup untuk kantongnya sendiri yang gede gitu kan bisa ketahuan. Ini main sendiri, ini nih gue piara anak macan nih, bisa saja begitu. Karena kan Bahlil juga masih relatif muda, masih punya ambisi politik yang jauh ke depan dong gitu kan. Jadi ya dia juga butuh membangun logistik, amunisi, pengaruh, macam-macam gitu. Kan masih ada juga terus, kenapa harus Pak Jokowi ya ketua Golkar, kan cukup gue kan lebih pengalaman di Golkar, bisa jadi gitu kan. Ya, okay. Jadi ini boleh jadi juga kan segala sesuatunya kan mungkin terjadi ini di politik nih.
Dia membangun institusi baru untuk dirinya. Sebagaimana pajak. Ya ini kan kekuasaan gitu, Mas. Wah, gue juga bisa jadi ya kayak Pak Jokowi. Juga bagusan gue deh Pak Jokowi gitu. Kalau Pak Jokowi bisa, kenapa gue gitu? Nggak bisa gitu. Orang itu ijazahnya masih dipertanyakan gitu-gitu kan. Iya. Gue ijazahnya ada kok gitu. Macam-macam kayak gitu kan. Ya orang-orang yang seperti itu kan relatif banyak. Artinya orang yang sebetulnya misalnya Pak Jokowi lengah atau sudah ada tanda-tanda tersingkir gitu, dia bisa melakukan nusuk dari belakang ya orang-orang seperti itu juga gitu. Gitu. Kalau dia pandai nyulik, pandai jilat, dia juga akan tega kalau dia pandai juga menikam dari belakang. Kalau Bang Faisal disuruh memilih informasi yang ditulis oleh Tempo dengan pernyataan yang Bahlil kemukakan sehingga dia harus, ini dia di sini ada tulisan Bang, Menteri Investasi Bahlil adukan Tempo. Ya kan? Itu kan artinya ada informasi yang nggak benar tuh. Kalau membandingkan apa yang ditulis di sini dengan apa yang di kelakuan Bahlil yang di situ tuh, mana yang Bang Faisal pilih? Itu belum semua. Oh, yang di sini belum semua. Tempo itu belum semua. Jadi kalau semua apa kelakuannya Bahlil? Ya itu yang tadi saya ceritakan kan nggak ada di Tempo itu, Mas. Oh. Yang awalnya dia dapat konsesi dari Menteri Kehutanan, ya, intervensi di organisasi kemahasiswaan dan ya bukan hanya Bahlil barangkali tapi yang lain-lain juga kan intervensinya ke BEM juga kan untuk promosi untuk memperlancar dinasti Jokowi ini kan. Dan jadi dia jadi operator di mana-mana, termasuk operator untuk nawari orang-orang, hello masuk Jokowi nanti macam-macam gitu kan, seperti yang lain-lain lah, seperti misalnya ketua umum Kadin yang jadi ketua tim tim 02 itu mengundang Bu Koni gitu kan. Udah deh dukung 02, kamu bisa dapat Wamenlu atau Wamenhan gitu-gitu. Kan itu diceritakan sendiri oleh Bu Menhan. Jadi ada orang yang ditawari uang, ada orang ditawari jabatan, kan gak semua orang suka uang tapi lebih suka jabatan. Ditakut-takuti, bukan tawari, ditakut-takuti kalau gak dukung akan diperkarakan karena dosa-dosanya ada secara hukum udah lengkap itu. Jadi ini rezim ini jahat bener, segala cara iming-iming konsesi, ada juga yang konsesi yang diceritakan ini yang cerita ke saya tokoh agama bukan hanya Islam aja, yang non Islam juga ketemu kan dengan mereka kumpul gitu di Bandung waktu itu. Jadi dirusak pesantren-pesantren NU kan dirusak. Jadi dengan politik konsesi uang, lisensi segala macam itu. Jadi ini wajib ini diapain Bang? Maksulkan karena sudah barangkali kalau kalau yang dimakzulkan kan yang memerintahkan, kalau yang Bahlilnya diapain? Kalau tema kita Bahlil nih. Ya kan yang penting lokomotifnya dulu Mas. Dia pemain utamanya barangkali ya. Pro kan nggak kesannya kan sampai sekarang Pak Jokowi itu tidak ada yang korup kan. Kesannya. Oh dia sederhana kok gitu-gitu kan. Kesannya. Tapi tidak mungkin suatu pemimpin tertinggi itu hampir mustahil lah ya. Hampir mustahil suatu pemimpin tidak korupsi kalau seputarnya hampir semua korupsi. Gitu. Hampir mustahil. Kalau dia membiarkan, dan saya nggak yakin membiarkan, dia membiarkan untuk kepentingan dirinya, anak-anaknya secara tidak langsung. Tapi kan yang ngatur ini kan ada mastermind-nya, ada operatornya gitu. Aku yakin ini orang tidak akan husnul khotimah Mas. Tidak akan husnul khotimah.
Jadi ini menarik sebenarnya Bahlil. Di satu sisi dia menjadi operator di dalam banyak hal untuk menundukkan sikap kritis dengan janji, imbalan, dan juga tekanan. Di sisi yang lainnya sekarang dia ada di ujung tanduk karena pukulan terhadap tindakannya itu sudah langsung ke Pak Jokowi, sehingga kemudian Pak Jokowi mulai menjaga jarak dan mungkin nantinya tidak akan melindungi dia lagi. Ada dugaan seperti itu. Alam pun akan marah, Mas. Jadi perilaku korupsi itu, Mas, atau banyak itu mengganggu keseimbangan alam. Ya. Nah, alam akan bicara dengan hukumnya sendiri. Iya. Salah satu tanda-tanda ini, Mas, KPK akan minta klarifikasi Menteri Investasi Bahlil Lahadalia terkait izin tambang nikel di Maluku. Yang harus segera itu yang di Maluku Utara itu. Iya tuh, karena ini kerusakannya luar biasa dan itu potensi kekayaan tambang emasnya boleh jadi konon ada yang mengatakan lebih besar dari Freeport. Dan itu dia cawe-cawe sampai dari sedalam itu. Itu era dia. Era dia tuh? Maksudnya era. Kalau misalnya Freeport apa kan bukan era dia kan. Maksudnya Pak Jokowi dalam posisi itu? Atau? Era Bahlil dan Jokowi gitu. Yang Halmahera ini dan Luhut situ. Kan ancar-ancarnya kan yang di Maluku Utara ini kan teknologi baru yang ujung-ujungnya akan ke baterai. Nah situ ada domestiknya, nah macam-macamnya itu kan ada domestik, ada apa sih grup apalah saya lupa. Mohon maaf nih kalau soal nama nih faktor U jadi cepat lupa gitu. Tapi ini cawe-cawe yang dilakukan di era Jokowi. Iya. Bang Faisal dari tadi diskusinya dan memang ke tema kita Bahlil. Tapi seolah-olah Bahlil itu dilepaskan dari konteks Pak Luhut ya. Dalam konteks ini relasi Bahlil dan Luhut seperti apa sih? Iya. Bahlil itu bekerja sendiri atau dia under supervisor atau apa? Saya nggak ngerti. Saya cuma tanya. Waktu saya bertemu bertemu Pak Bahlil, Pak Luhut itu kesannya beda kubu dengan Pak Bahlil. Oh gitu. Karena statement tadi nih yang dari Pak Bahlil bilang gini. Ingin memberikan langsung ya. Saya akan sampaikan ini kepada Pak Jokowi. Pokoknya akan laporkanlah pertemuan saya dengan Pak Bahlil ini. Agar Pak Jokowi bisa mendapat sumber informasi, untuk pertimbangan atau balancing atau ada keseimbangan, tidak dari satu sumber saja. Kesan saya beda kubu kan. Kesan saya beda juga. Saya itu tunjukkan peraturan WA. Oh WA. Mas BW nanyanya jangan terlalu detail nih ya. Agak berat saya nanti. Ampun. Dibacakan satu WA dari Wakil Perdana pada Menteri Cina. Oke nggak apa-apa deh. Oleh Pak Luhut. Jadi saya belum jelas. Pak Luhut membacakan WA dari Wakil Perdana Menteri Cina memprotes. Apa yang diprotes? Kunjungan Bahlil ke Taiwan. Itu pantang karena kita menganut One China policy. Jadi sebagai pejabat resmi tidak boleh ke Taiwan karena pasti Cina akan marah. Nah marahnya ke saya tuh kata Pak Luhut gitu kan. Emang si Luhut ini si Bahlil suka nggak bagaimana lah gini Bahlil itu. Jadi kesan saya Pak Luhut juga Bahlil mah suka maco-maco juga gitulah. Jadi gitu ya. Sampai dan setelah itu saya tidak punya hubungan dengan dua orang ini kan. Mungkin perkembangannya enggak tahu mencair keduanya saya tidak tahu. Tapi saya yang saya paparkan adalah fakta yang saya sendiri alami. Iya.
Itu sebabnya kemudian kasus Rempang Mas, menjadi menarik ya untuk mengkonfirmasi ya. Kan seolah-olah itu kan Bahlil jalan sendiri tuh seolah-olah ya. Semuanya diurus. Oh, tenang, semua nih saya sudah lain gitu kan. Sebagian besarnya bohong semua juga kan. Sampai terakhir ini kita nggak jelas nih Rempang nih. Sampai di sini, sampai di mana gitu posisinya kan dalam konteks itu kayaknya Pak Luhut juga kan agak tidak terlalu cawe-cawe juga dalam kasus Rempang itu ya. Dan kalau saya tidak salah, tolong dikoreksi Mas. Kalau saya tidak salah untuk pertama kalinya atau Rempang Pak Luhut tidak dilibatkan sama sekali. Oh. Lagi-lagi dia sebagai oleh karena itu, karena ada Pak Luhut, muncullah sosok Bahlil yang sangat dominan di Rempang. Tapi mungkin waktu itu Pak Luhut masih belum lagi sakit ya, belum sembuh ya. Pulih ya. Bahkan masih di Singapura barangkali. Makanya, nah itu kan bisa juga menggambarkan betapa pentingnya Bahlil di depan Pak Jokowi kan. Kalau enggak ada Pak Luhut, ya Pak Bahlil yang kemudian ada tampil. satu lagi kalau menteri yang rada-rada miring gitu, pernah Menteri Perhubungan itu keluar negeri. Menteri Perhubungan Pak Budi Karya ex officio-nya itu pejabat sementara ad interim Bahlil. Oh ya? Ya. Urusannya apa ya investasi ke perhubungannya? Ya, satu lagi sebelum kita simpulkan, Menlu Retno lagi bertugas di New York di PBB, bertugas negara, atas nama bertugas ke luar negeri walaupun menteri harus tugasnya di luar negeri, ada menteri ad interimnya Budi Menteri Komunikasi Budi Ari. Budi Ari. Nah kalau dilihat dari polanya, yang namanya ad interim mirip dengan PJS gubernur, semua orang dekat dia. Orang dekatnya Pak Jokowi maksudnya. Semua. Itu. Baik. Orang kepercayaan dia. Ini ada pernyataan nih, ada di Tempo nih. Luhut. Ya bisa amar, ini liar ya Mas ya. Bisa juga misalnya Budi Ari tugasnya, tolong diamankan ya kalau ada yang miring-miring soal keluarga presiden, bisa juga gitu kan. Kayak gitu loh Mas. Karena betul-betul seorang kepercayaan gitu. Iya. Please, Mas. Ini ada ini Mas, ada pernyataan Mas. Luhut ke Bahlil dan Arifin Tasrif. Tidak ada dusta di antara kita. Masalah perizinan tambang harus kelar minggu ini. Soal apa Mas? Itu. Tambang. Iya. Soal tambang. Saya ulangi, tuntaskan minggu ini perizinan. Saya kira Menteri SDM ada di sini. Ada dan ada Menteri Bahlil. Nggak tahu nih tiba-tiba Pak Luhut ngomong itu kejadian kapan itu ya? 27 Februari belum lama itu Mas. Pernah dengar reformasi itu nggak? Inilah ironinya. Jadi pernah ada, bahkan saya selalu gunakan itu dalam berbagai diskusi itu, betapa tidak berdayanya Pak Arifin Tasrif. SDM. Dia mengimbau agar tidak dikeluarkan izin smelter baru lagi. Jadi karena yang urusan tambang smelter itu entah super yang kuasa itu beyond the law dan beyond his authority gitu. Masa menteri yang ngurusin tambang hanya bisa menghimbau agar smelter itu tidak dibuka lagi izin baru. Nah, jadi bisa kelihatan di sini Pak Tasrif mah udah dan ini kaitannya ke Bahlil lagi. Ya, itu dia tadi. Ini barangkali kan wajar Mas. Ini kan konsesi tidak ada yang gratis. Jadi izin-izin tambangnya udah dijanjiin nih. Saya misalnya lah ya dijanjikan izin tambang. Kok saya udah loyal 5 bulan. Kok tambangnya saya belum dapat gitu. Boleh jadi
yang itu. Tolong selesaikan konsep, bukan apa distribusi kemarin itu diimplementasikan bisa juga bagi-bagilah gitu ya. Iya. Teman-teman bicara soal tambang tak terlepas dari Bahlil, justru bukan dalam kaitan dengan Menteri Pertambangan. Dan apa yang ditulis di majalah Tempo menjadi bagian penting untuk menegakkan kewarasan. Bang Faisal tadi menjelaskan begitu rusaknya pengelolaan dan adanya permainan dan orang yang harus bertanggung jawab. Dan dalam seluruh konteks itu ada nama Bahlil. Diduga terlibat atau tidak, kita teruskan lanjutkan ini karena KPK sedang meminta dia untuk mengklarifikasinya. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.